karena isi jiwa semangat 45 ada di isi surat ini. Tolong dengarkan baik-baik. Surat ini berbunyi sebagai berikut. Ini tertanggal 8 Mei 46. Surat Pak Rai balasan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Tuan Oberste Termelen di Denpasar. Veteran di Bali sampai sekarang ini jumlahnya 1973. Sampai akhir Juni 2021 tercatat 1900 lebih. Terdiri dari 4 jenis veteran. Pertama, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang umurnya paling sedikit 90 tahun. 2 batalion tentara Belanda mendarat di Sanur 2 Maret 46, 2 Maret, 3 Maret 46. Itu beliau itu jadi mata-mata di sana bersama saya. Saya umur waktu itu 15 tahun, masih SMP. Saya waktu itu 15 tahun, tahun 46. Itu beliau itu 19 tahun. Jadi mata-mata maksudnya untuk mengetahui apa saja kegiatan Belanda di Sanur itu, apa yang dibawa, dan kita akan laporkan kepada Pak Rai, kepada para pejuang di hutan. Dalam kegiatan itu Pak Nentang itu diketahui oleh Belanda, sempat ditembak itu, kena. Tetapi beliau selamat karena beliau itu memakai sabuk. Selamat. Saya ingin cerita sedikit, maaf sekilas. Belanda itu kan baru dia masuk itu sombong sekali dia itu. Dia duduki semua kota-kota Denpasar tanpa perlawanan. Karena Pak Rai tidak ada di sini, Pak Rai ada di Jogja. Pak Rai ada di Jogja waktu itu. Setelah bertempur lawan Jepang, beliau pergi ke Jogja menghadap Presiden Soekarno, Panglima Sudirman dan sebagainya, minta bantuan. Beliau masih di sana di Jogja. Jadi Belanda seenak saja masuk. Jadi kalau ada yang menaikkan bendera putih ditembak. Kalau lagu Indonesia Raya dipukuli. Jadi Belanda itu menyiksa betul-betul. Tetapi kita tetap memberikan perlawanan dengan sistem gerilya. Kita pakai taktik hit and run. Hit and run. Kalau Belanda lemah, kita gembur. Belanda kuat, kita sembunyi. Itu taktik gerilya. Lama-lama karena kita gerilya, Belanda kewalahan Belanda sampai itu, karena itu pada permulaan itu kita masih punya senjata juga sedikit, tapi kita bekas peta, dapat pendidikan Jepang. Untung kita dididik oleh Jepang itu untuk peta pembela tanah air. Kita mampu melawan Belanda itu. Tapi tadi gerilya, lama-lama Belanda kewalahan sampai kota Denpasar ini, kota Denpasar pemusatan tentara Belanda yang terkuat di Bali, kita gembur. 2.500 gerilya masuk kota Denpasar pada 2 pagi. 2 pagi masuk kota Denpasar ini. Belanda kewalahan. Akhirnya Belanda itu minta berunik. Belanda minta berunik ini kepada kita. Belanda minta berunik kepada pejuang supaya jangan bertempur terus. Dikirim surat kepada Pak Rai supaya Pak Rai mau berdamai, sehingga tidak
jatuh korban lagi di Belanda. Dan suratnya itu dikirim ke Pak Rai dalam bahasa Belanda. Intinya supaya Pak Rai datang ke desa Pelago, berunding di sana, dan keputusan Pak Rai apa saja nanti yang akan diambil, beliau boleh ke hutan atau berpihak kepada Belanda. Silahkan. Isinya surat seperti itu. Surat balasan Pak Rai itu. Karena isi jiwa semangat 45 ada di isi surat ini. Tolong dengarkan baik-baik. Surat ini berbunyi sebagai berikut. Ini tertanggal 8 Mei 46. Surat Pak Rai balasan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Tuan Overste Termelen di Denpasar, Merdeka. Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat penghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menciptakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuhan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi pelanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuhan. Sekian harap menjadi maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama Dewan Perjuangan Pemimpin Gusti Ngurah Rai. 76 tahun yang lalu saya sengaja hafalkan ini karena bukan hanya membaca tapi isi jiwa semangatnya, dan saya sangat kagum pada surat ini, dan saya sengaja memang menghafalkan dan selalu saya sampaikan di hadapan mahasiswa kalau saya ceramah, selalu saya sampaikan itu isi jiwa surat pemerintahan. Intinya merdeka atau mati, merdeka atau mati. Saya minta Pak Mandro datang kemari sebentar. Pak Mandro mana? Tolong kasih mic, tolong kasih mic. Ya. Ini Bali itu punya filosofi begini. Bali itu punya filosofi begini.
Singkat saja ini, ya. Sang sura menanging rananggana. Ya. Terima kasih. Kalau ada seorang prajurit ataupun pasukan itu bertempur di medan perang, lalu menang dengan kejayaan, Mamukti suka wibawa Boga wiryawan, beliau akan mendapat kewibawaan, kehormatan, dan kebanggaan. Masyarakat akan menjunjung dan mengayomi beliau dengan sangat hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Sang sura pajahing rananggana. Apabila beliau ini gugur di medan perang dengan penuh rasa patriot dan rasa kesatria, Pemuktir sura pada siniwing turap sari. beliau akan mendapatkan suatu kehormatan dan mendapat sanjungan dari bidadari dan diayat dan mendapat surga yang penuh rasa kesucian. Yan birun mangpading rananggana pejah yang mebala pada kepami dana. Apabila beliau mati di dalam pertempuran dan tidak mengikuti aturan-aturan yang telah dilaksanakan dalam pertempuran itu, dia akan disiksa oleh Yamadipati dan akan mendapatkan siksaan di bawah candra di muka. Yan dan mati inyering prajodanum. Beliau akan dikucilkan dan diberikan sanksi sosial. Istilah Bali akan disampaikan banyak. Yes. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini kita tidak boleh lama-lama, kita tidak boleh berkerumun lama-lama, kita ikuti prokes. Ya. Apalagi sebentar saya harus bertemu mahasiswa ya. Jam 10 saya ditunggu oleh mahasiswa ya. Marilah kita mengenai donor darah ini. WHO, World Health Organization, WHO, ada slogan Give blood and keep the world beating. Itu semboyan WHO. Kesehatan sedunia ada Give blood and keep the world beating. Jadi sudah pantas kita memberikan sumbangan darah, karena semacam COVID ini darah turun drastis, kira-kira 60% kalau tidak salah. Jadi kalau ada nyumbang darah sekarang ini sangat besar manfaatnya untuk menyelamatkan banyak nyawa. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Ini merupakan tugas kemanusiaan luar biasa PMI ini. Selamat bagi PMI. Marilah kita bergembira dalam pengharapan, bersabar dalam kesulitan, bertekun dalam doa, maju terus sesuai dengan irama derajatnya. Cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Saya duduk dengan mereka, 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 sandi, sandi, sandi. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak I Gusti Bagus Saputra SH, Ketua DPD LVRI Provinsi Bali.